Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Dan mari kita buka hati kita dan kita sambut firman Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan, semuanya yang terbaik bagi kita. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Saya serahkan kepada Bapak Diaken Juli Raharjo untuk doa firman. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat kasih kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada malam hari ini kami dapat bergabung di dalam ibadah PA secara online. Semua itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan kehidupan kami untuk menerima dan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari ya Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami semua Tuhan, bentuk kehidupan kami seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan berkati kami Tuhan, berikan kami pengertian, untuk kami dapat mengerti setiap firman yang kami terima pada malam hari ini, terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus sudah memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Hikmat urapan Tuhan melingkupi Bapak Gembala. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.
Terima kasih doanya Pak Juli Raharjo, Tuhan memberkati. Juga semua rekan pelayan Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati Anda semuanya, puji Tuhan. Mari kita baca, saudaraku, sikap yang seharusnya ada pada kita seperti dalam Lukas pasal 19 ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Puji Tuhan, semua katakan amin, saudaraku. Kesimpulan dari pembacaan ayat ini adalah bentuk keindahan perjumpaan dan bersama Yesus. Ya, keindahan. Makanya setiap orang Kristen harus memiliki pengalaman hidup kekristenan yang seperti ini. Kita harus meninggalkan prinsip-prinsip hanya sekedar keagamawian kita. Tolong. Ya, saya bangga dan bersyukur kepada keluarga besarku ini ada yang sudah dari sononya Kristen, lahir sudah Kristen. Bahkan ada yang lahir, gitu langsung mengucapkan doa Bapak kami. Barangkali ya. Yang pasti papa mamanya mungkin. Iya. Tetapi dalam perjalanan kekristenannya betul-betul memiliki suatu kerinduan. Memiliki kecintaan untuk bersekutu dengan Tuhan dan firman-Nya. Dan itu saya bilang, wah saya salut. Daripada ada orang yang merasa sudah diri Kristen dari sononya, tapi sikap hidupnya asal-asalan saja di dalam hal keimanan. Karena merasa puas dan bangga karena aku Kristen. Bangga terhadap aku Kristen tidak salah. Tetapi hal berkaitan dengan Tuhan itu tidak cukup sampai di situ. Tetapi adalah bangga aku hidup dalam kebersamaan dengan Tuhan. Makanya tadi ada pertanyaan, Om ini orang yang bersangkutan almarhumah itu KTP apa itu masih tetap KTP yang lama Om. Bagaimana itu? Saya bilang urusan KTP di orang yang meninggal, ya KTP itu kan urusannya dengan Pak RT, Pak Lurah, ya kan? Dengan dinas kependudukan, pencatatan sipil, cuma itu. Tapi urusan dengan Tuhan, tidak ada sangkut pautnya itu dengan identitas yang tertulis di KTP kita itu apa. Nah saya kembalikan kita berpikir sama-sama, bagaimana dengan penjahat yang bertobat di salib itu. Dia belum sempat itu, ya pergi ke kelurahan, tolong Pak dirubah karena sekarang ini saya sudah percaya kepada Raja di atas segala Raja, namanya Tuhan Yesus Kristus yang menjanjikan saya akan masuk ke Firdaus gitu ya. Kan nggak sempat. Karena Tuhan Yesus berkata apa? Hari ini juga ya kan, bersama aku ke Firdaus. Bagaimana itu? Saudara-saudara dikasih Tuhan. Bahkan masih tercatat kematian orang itu adalah dieksekusi karena dia sebagai residivis, penjahat kambuan. Berkali-kali masuk penjara ya, sampai akhirnya divonis mati. Tapi di mata Allah lain lagi persoalannya. Nah, pengalaman-pengalaman yang sedemikian ini saudara-saudara harus dimiliki dalam kehidupan setiap orang Kristen. Anak Tuhan. Sehingga pembanggaannya adalah bukan terhadap aku beragama Kristen ya. Atau mungkin juga mengenakan gandul salib ya yang gede. Wah, gede itu kayak penyanyi-penyanyi sekuler barat itu kan gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Wah, salibnya gede-gede. Ya, saya tidak mengatakan salah. Orang pakai leontin salib monggo, bagus. Tetapi saudara-saudara, lebih daripada itu adalah kuasa salib Yesus itu yang benar-benar harus terpatri di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Nah, itu yang diharapkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tidak cuma sekedar simbol-simbol salib. Nah, satu hari waktu saya berada di Manado berapa tahun silam ya. Saya berapa kali sudah ke Manado, tapi terakhir sudah mungkin 7-8 tahun yang lalu. Persis waktu itu baru selesai perayaan Paskah gitu ya. Jadi sisa-sisa hiasan ornamen tuh di depan rumah-rumah itu salib gede-gede, 2 meter, 3 meter ya segede salib beneran kayak gitu. Hampir di semua daerah perkotaan juga ada. Nah, kemudian yang berdampingan dengan saya itu pendeta Gemim. Ya beliau tanya, Pak bagaimana kalau suasana Paskah di Jawa sana? Saya bilang, oh ya bagus ya, kita di dalam pelayanan ibadah di gereja bagus.
Tapi yang penting adalah kuasa salib di sini. Seperti seorang Sakius. Kenapa? Karena dia mengalami sebuah keindahan. Perjumpaan dan kebersamaan dengan Yesus sehingga dia mengatakan seperti itu tadi. Berdiri dan dia katakan setengah milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, dan seterusnya. Apakah ini adalah bagian habit dari watak Sakius sebelumnya? Tentu tidak. Tapi ketika orang itu berjumpa Yesus, mengalami kebersamaan dengan Yesus, dia mengalami kebahagiaan tiada tara. Seolah dia lihat sorga, ya, sebelum dia mati. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Ketika orang mengalami suasana sorga sebelum mati, maka orang itu akan melihat bahwa berbagai macam keindahan dunia, ya, kemuliaan dunia yang dibangga-banggakan di dalam keduniaan itu semakin tidak ada artinya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kira-kira nilainya itu semakin mengecil dibanding dengan keindahan, kebahagiaan adanya suasana sorga. Nah, ini dimiliki oleh orang Kristen yang mengalami kekristenan. Dengan kata lain, mengalami Tuhan dalam hidupnya. Ya, itu memang subjektif. Tetapi kalau pembuktiannya salah satunya, ketika nampak di dalam kehidupan kita itu selalu punya kerinduan Tuhan. Mengalami Tuhan dalam hidup, itu nampak tanda-tandanya, ya, di dalam diri sampai yang di luar kita juga bisa melihat ada kerinduan Tuhan. Nah, orang yang rindu dengan Tuhan, ya kayak Daud sendiri berkata, seperti rusa rindu akan air. Demikian jiwaku rindu akan Tuhan. Haus, lapar. Masuk di dalam kriteria standar yang Tuhan katakan. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Nah, itu tanda orang mengalami Tuhan dalam hidup. Ya, saudara, entah Kristen lama, entah Kristen baru. Nah itu, kenapa? Mengalami Tuhan, dia mengalami, melihat seolah sorga, suasana sorga, dialami dia. Yang kedua, dampaknya adalah paradigma hidupnya berubah, saudaraku. Seolah dunia tidak terlalu berharga lagi. Seperti Paulus juga mengatakan, ya, saudara ingat di dalam Filipi pasal 2. Bahwa dulu yang kuanggap kemuliaan, kejayaan, ya, segala sesuatu yang ku mitoskan, ku bangga-banggakan. Maka semua itu tidak berarti lagi setelah aku, ya, memperoleh Kristus. Bahkan dikatakan semua yang kuanggap kemuliaan itu sekarang setara dengan sampah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini adalah wujud dari orang yang mengalami Tuhan. Pak Gembala, saya masih belum mengalami kayak sebegitu. Ya, terus doa, bangun, ya, kesungguhan kita. Buat kesadaran diri bahwa aku butuh Tuhan. Orang yang butuh Tuhan datang beribadah online, lebih-lebih onsite. Itu atas dasar aku butuh. Maka melihat ibadah itu bukan kewajiban. Bukan. Kalau kewajiban itu agamawi. Ya, Kristen mesti ke gereja lah. Walaupun tidak terlalu sering. Ya, kayak gitu. Ya, asal nampak lah. Ya, sekaligus ngobati. Supaya nggak kecewa Pak Gembala yang sering me-WA. Gitu ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, supaya sedikit mengobati lah Pak Gembala. Gitu. Terima kasih saudara ya. Terima kasih engkau berusaha mengobatiku ya. Puji Tuhan. Tetapi orang yang keluar dari zona agamawi, ya, dia berangkat tumbuh. Oh Tuhan, terima kasih engkau membuat aku bisa menikmati kepastian selamat. Engkau mengubah paradigma hidupku yang dulunya benar-benar ilahku, Tuhanku itu adalah sukses, kejayaan, popularitas. Ya, saudaraku. Tetapi sekarang enggak gitu Tuhan. Nah,
Jadi ada dialog internal dengan Tuhan. Lantas diwujud nyatakan seperti itu. Dunia sudah tidak seberharga dulu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itulah tanda-tanda bagaimana pengalaman seorang berjumpa dan dalam kebersamaan dengan Tuhan. Maka yang terjadi yang ketiga, apa? Memiliki kemakmuran jiwa. Jiwa makmur dengan makmur harta itu beda. Orang yang orang lain melihat pencapaian dan kepemilikan kita itu sudah tahapnya makmur. Bahasa lain melimpah. Tapi kalau jiwa kita miskin. Saudara gini kasih Tuhan, yang terjadi apa? Orang tidak pernah puas-puasnya. Orang tidak berani mengambil suatu sikap langkah, suatu keputusan yang sudah stop. Cukup daripada aku tergelincir jauh. Ya, tidak begitu. Tetapi dia akan mengalami kehausan terus. Dan yang kadang-kadang heran. Sampai kemudian pencapaian yang diperoleh dengan cara tidak beres. Ya, ujung-ujungnya disebar-sebarkan dalam tanda kutip untuk dapat memenuhi ya standar cuci uang. Nah ini yang terjadi, bukan rahasia lagi sekarang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada orang yang kemudian juga dihabiskan untuk meja judi. Ada orang-orang yang perolehan yang sedemikian rupa ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Digunakan untuk bisa menaklukkan lawan dengan cara-cara yang bukan kamu aja bisa, aku lebih bisa. Nah, justru apa yang dituai? Orang yang menjaring angin akan menuai badai. Itu di dalam kitab suci, Alkitab kita mengatakan. Jadi siapa yang berusaha menjaring angin, dia akan menuai badai. Badai dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada banyak hal. Hari-hari ini ya pemerintah kita, terutama yang bergerak di bidang keamanan, berusaha untuk memberantas ya perjudian, lebih-lebih perjudian online. Saudara-saudara yang sudah terbukti membawa kepada suatu badai hidup di tengah-tengah keluarga-keluarga yang sebetulnya itu adalah usaha pencarian peruntungan. Siapa tahu dengan ini bisa nambahi perubahan nasib. Yang ujungnya malah tidak karuan. Berapa kali kasus orang bekerja di sebuah instansi, di sebuah tempat pekerjaan, akhirnya bermasalah. Karena apa? Urusannya itu merembet sampai ke dunia kerja di mana dia bekerja. Ujung-ujungnya ada yang dipecat, di PHK. Ada yang kemudian mengalami banyak masalah, kesulitan. Dan akhirnya semakin semerawut dalam hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau untuk kelas atas, bentuk badainya nanti berbeda lagi. Mungkin kalau segi keuangan dia dikuras habis-habisan, nggak pernah surut. Kenapa? Karena dia punya satu ya reserve yang sedemikian. Ya saudaraku, nanti bentuk yang lain lagi, ketidakpuasan hidup. Dan sampai juga kemudian saling bunuh ya, bunuh-bunuhan dan macam-macam. Ini kejadian-kejadian yang kadang-kadang berawal dari hal-hal yang kecil. Makanya kalau bisa kita minta bijaksana Tuhan. Ya, dalam hal ini hal-hal yang nampaknya bentuk iseng-iseng itu tetapi jelas akal sehat kita memberi petunjuk ini akan menuju badai di dalam kehidupan. Ya, secepatnya minta tolong Tuhan Yesus, tolong. Ya, Roh Kudus mampukan saya. Lah ini kesempatan nanti makanya. Ya, setelah tanggal 9 kita akan nikmati ibadah sesi 1 jam 8 pagi ya saudara. Ini sekaligus woro-woro informasi buat saudara. Ibadah onset di Gresik jam 8 pagi dan jam setengah 11 ya 10.30. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kemudian nanti tanggal 10-nya kita akan berlanjut dalam ibadah onset setengah 7 malam ya di Gresik. Kecuali di hari Minggunya
kita kan bersamaan dengan onset di Surabaya. Semua hari itu kita akan berkesempatan minta kekuatan pertolongan Roh Kudus. Itu kita membangun komitmen lagi. Sehingga jelas kebiasaan-kebiasaan yang tahu saudara, tidak perlu orang lain tahu. Minta pertolongan Tuhan, Tuhan butuh orang jujur. Dan orang yang jujur akan mengalami pembaruan hidup. Orang yang mengalami pembaruan hidup, saudara kasih Tuhan, pasti memiliki daya tahan hidup yang sungguh-sungguh teguh dalam hidupnya, militan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini yang Tuhan harapkan dari setiap kita. Dan kita akan menikmati itu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bersikap seperti itu. Mulai sekarang saya berharap kepada keluargaku semua sudah menyediakan waktu. Nanti yang di luar kota akan dikirim link ya pada saat doa ya persiapan atau pra-Pentakosta itu tanggal 10 sampai tanggal 19. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan yang betul-betul punya kerinduan sama oleh mengatur jadwal dan lain sebagainya. Ya. Nah, tolong diwaspadai ketika kita sudah membangun konsep, saya mau menikmati pengalaman kekristenan, perjumpaan dan kebersamaan dengan Yesus sampai saya mengalami paradigma yang diubah oleh Tuhan. Nah, ketika kita membangun prinsip seperti itu, mau melangkah, Tuhan, mohon izin 10 hari kami mau menghampiri hadirat-Mu. Ya, saya mau kasih tahu, kemungkinan nanti akan ada berbagai macam usaha dari kekuatan lain itu untuk melemahkan, untuk mengendorkan ya kerinduan kita, dan barangkali juga bentuk-bentuk tawaran manis. Ya, tawaran manis. Berapa kali terjadi ada orang, saya itu sudah rindu Pak mau melangkah. Ini ada orang petobat baru. Dia mau melangkah ke gereja, itu ada aja. Di minggu yang awal pertama dia mau melangkah. Famili dari luar kota datang. Itu diantaranya ya bentuk-bentuknya. Ada juga yang kemudian, waduh, urusan pekerjaan Pak menyita waktu. Pasti menguntungkan kan, saya bilang. Iya Pak, ini kalau memang nanti Tuhan buka jalan, masih pakai Tuhan juga kan. Kiranya ini gangdo besar Pak, gitu ya. Ini cuan gede Pak, gitu ya. Nah, ada aja berbagai macam cara. Nah, satu contoh coba kita lihat di dalam pasal yang sama ini. Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-7. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini cara-cara kegelapan ya menghalangi, merintangi anak Tuhan memiliki pengalaman perjumpaan dan kebersamaan dengan Yesus itu. Nah, ini salah satu contoh. Silakan Pak Indra. Tetapi dua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Lah di sini pola pandang Tuhan sama pola pandang hantu itu beda. Ya saya mau ngomong langsung to the point saja. Ini di dalam paradigma iman Kristen. Tipe orang-orang ya yang mulai nyinyir ini di baliknya ada kekuatan yang lain. Kalau tidak berpihak pada Tuhan berarti berpihak pada siapa? Tolong. Iya, hantu, iya kan? Nah ini yang melontarkan ide. Tuhan mengharapkan orang jahat bertobat. Mengalami Tuhan dalam hidupnya, terjadi suatu perubahan paradigma, ada pembaruan kehidupan, kemudian ada kepuasan dalam hidup, yaitu makmur secara jiwa. Jiwanya makmur, walau mungkin sementara, karena kemungkinan ya progres, ya menikmati pertumbuhan, perkembangan, rezeki, berkat Tuhan itu selalu ada kesempatan. Tapi sementara dalam kesulitan pun masih punya satu pola pandang yang berbeda. Oh, Tuhan tidak tidur. Ya, tidak mustahil. Lewat ini semua Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan memberikan satu kepercayaan lebih besar lagi. Tidak ada yang mustahil. Amin, saudara-saudara. Itu ungkapan orang yang jiwanya makmur. Tapi jiwa kerdil tadi saya katakan. Udah orang lihat itu udah wah terlalu banyak. Tetapi juga tidak habis-habis dengan berbagai macam modus ya yang sesat dia lakukan.
Ini tidak berarti menghalangi ketika orang itu mau mentumbuh kembangkan bidang usaha yang dipercayakan, ya, mentumbuh kembangkan, membuat expand lagi, ya, bukan itu salah, oh tidak. Selagi di dalam jalur yang benar. Saudara-saudara, saya sebagai pendeta saya akan mendoakan tiap orang itu di semua lini hidupnya, di semua tingkatan hidupnya. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seorang pendeta tidak boleh memiliki keperbiakan. Ada orang yang pendeta yang berpihak pada orang kaya. Ada pendeta yang sembunyi di keleknya orang miskin umpamanya. Ada aja yang demikian. Ya. Kemudian mengatakan, wah jemaat yang kami layani miskin-miskin umpamanya. Oh enggak perlu itu. Kita diutus Tuhan di mana? Itu dari sisi rohani. Tetapi kalau dari sisi kitanya, loh, yang milih kamu ke situ tuh siapa? Kan kamu yang punya kehendak, kan begitu kan. Itu sebabnya saudara dibawa kemana di dalam perjalanan ini. Kalau melihat satu orang jiwa itu berharga di mata Tuhan, maka hamba Tuhan yang benar, dia akan menghormati orang tidak hanya sebatas tingkat sosial yang dimiliki. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, makanya selalu saya mengatakan itu dalam bentuk ungkapan. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Jemaat yang kami layani orang-orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya. Ya, makmur jiwanya, hidup di dalam berkat, dan selalu ada rezeki yang Tuhan berikan. Yang setuju angkat jempol ke atas, katakan amin, haleluya. Saya tidak ngerti kalau umpamanya ada di antara kita segelintir yang tidak setuju barangkali dengan prinsip ini. Saya tidak tahu. Tetapi itulah prinsip yang saya anut, yang saya pegang. Karena hakikatnya manusia itu seperti yang berapa hari lalu saya sampaikan, bahwa datang lahir telanjang, pulang tidak bawa apa-apa. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tinggalkan dunia dengan tidak membawa apa-apa, secukupnya. Baju satu setel, tambahan peti mati. Ya, saudara-saudara, dikubur di tempat yang harga mahal tanahnya, atau dikubur ya di mana, atau yang tidak sempat dikubur. Hakikatnya sama itu. Ya, kenapa nggak sempat dikubur? Ya itu yang saya bilang, pesawat ceblok, ya kan, kena badai, tsunami, ya nggak ada upacara. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Bahkan pada waktu pandemi yang lalu satu pelajaran baik itu. Ya, buat kita semua sampai hari ini. Makanya di saat itu ketika kami kehilangan orang tercinta, ya, saya bilang saya tidak mau ngerepoti yang lain daripada membebani orang pendeta lain untuk datang di tengah-tengah situasi seperti ini. Saya katakan, saya mendampingi. Ya, mendiang. Beliau kuantar dalam penyelesaian tugas hidup di dunia. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, tidak ada upacara yang berlebihan. Cuma dalam kerinduannya, bahkan anak-anak kami pun tidak sempat menyaksikan wajah dari orang yang dikasih. Dan terakhir kalinya, kalau situasi kondisi itu harus terjadi seperti itu, siapa yang berdaya, saudaraku? Makanya dalam hal ini hamba Tuhan pendeta itu harus memberikan penjelasan yang mendasar. Bukan cuma sekadar nyenangkan hati jemaat, ya, tapi keluar dari prinsip-prinsip kebenaran. Kadang-kadang apa yang saya sampaikan kalau orang sesaat mendengar itu tidak ngerti, dia mungkin berpikirnya kok gini omongannya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah saudara memama biak gitu ya, kita memama biak, mengunyah gitu ya. Ya, kebenaran, oh iya benar kalau gitu. Orang akan begitu. Tapi kalau tipe Kristen yang muter keliling, banding-bandingkan pendeta itu, tidak akan ngerti yang saya sampaikan. Karena apa? Seketika tidak bisa mengenakkan telinga. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi kalau dia mengunyah terus, dia akan ngerti, benar ini. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saya juga makanya nggak terlalu kemudian kecewa ketika ada orang kok, oh dia tidak sepaham dengan saya, ya sudah. Rezekinya gitu. Tetapi orang yang bersama sampai berpuluh-puluh tahun kan ini, ada yang 40 tahun lebih bersama-sama kita berdampingan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Nah jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada kuasa gelap, kemudian make pribadi-pribadi yang membuat pembingungan. Pembingungan itu diplesetkan sekarang pembagongan ya.
Mungkin kalau pernah dengar saudara, wah betul-betul membagongkan ini, maksudnya membingungkan gitu loh. Nah, ini saya mesti share ya istilah-istilah yang dipakai ya. Dan ini memang sampai hari ini juga terjadi. Zaman Sakyus ada orang-orang, wah ini orang berdosa, kenapa Tuhan kok datang? Kalau dia Tuhan kan tahu, Sakyus itu bukan orang baik-baik, dia orang berdosa. Nah, orang mau datang ke Tuhan dirintangi, Tuhan mau datang ke orang berdosa juga dirintangi. Pekerjaan siapa itu? Tolong. Iya, itu pekerjaan hantu. Makanya kalau hari-hari ini semeliweran berbagai macam ajaran yang membagongkan tadi, nah itu memang dibaliknya ada kuasa lain. Ya. Jadi bukan cuma lewat bentuk serangan yang keras, kadang-kadang internal saja membuat pembingungan. Coba kita buka 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Anak-anak, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Jadi bentuk-bentuk ajaran yang membagongkan, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini diizinkan Tuhan. Saya tahu bahwa ini hari-hari yang betul-betul terakhir gitu loh. Ya. Jadi Injil diberitakan secara luasa, betul. Pandemi membuat kita yang berpikiran positif itu adalah akademi, ya kan? Proses upgrading kemampuan ya rohani pun bisa terjadi di situ, tetapi juga kekuatan gelap juga mengupgrade diri untuk apa? Memanfaatkan sarana prasarana yang ada yang sama dipakai juga untuk membingungkan. Ya, kadang kita lihat ada orang label pendeta, tapi mukanya juga antik menurut saya. Wah, maki-maki pendeta lain gitu ya. Saudaraku ini kasih Tuhan. Loh ini bukankah ini membagongkan? Masih mending memetrokkan saudaraku ya. Dari kata petruk maksudnya. Wah, maki-maki ya pendeta. Ya namanya dibelokkan. Saya nggak boleh kasih contoh itu ya. Nanti saudara walaupun saudara, oh iya ini. Tapi itu terjadi. Walaupun mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan. Ya saudaraku ini kasih Tuhan. Saya sendiri mengatakan kalau toh, wah saya nggak sepaham lah. Sebatas itu aja. Tapi tidak perlu ini sesat. Ya, ini dah beres. Nah, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Ketika ada satu pengajaran yang berkait tentang, wah ini Tuhan itu kasih karunia-Nya memang luar biasa. Ya, tiada tara, tiada banding. Saya setuju. Kenapa tidak? Ya, maka orang berdosa ditunggu Tuhan. Orang yang sudah dipulihkan kalau sampai salah lagi, Tuhan bilang bertobat toh. Kasih karuniaku melampaui dari pelanggaranmu. Loh apa di mana salahnya? Sehingga gereja ini memberitakan berita tentang bagaimana anugerah Allah, penyelamatan Allah, kasih sayang Allah dalam Yesus itu begitu besar. Tetapi tetap memberi dorongan, hiduplah berkenan. Kalau sampai kamu berbuat salah, ini kalau saya mengambil prinsip pengajarannya, kamu berbuat salah, kalau nggak cepet-cepet itu adalah lubang, celah untuk iblis masuk. Akan menghancurkan, akan mendatangkan badai. Maka cepat bertobat, cepat minta dipulihkan Tuhan. Dan ayatnya ada, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ya Allah kita itu setia dan adil. Kalau kamu mengakui segala kekurangan dosamu, Dia akan mengampuni dosamu dan melupakan segala pelanggaranmu. Nah itu jelas ada. Kemudian orang membuat satu tuduhan. Wah ini hyper grace. Karena ada orang yang cenderung menunjukkan bahwa Tuhan Allah dalam Yesus itu juga adil. Dia juga siap menghukum. Nah bagi saya kembali ke Alkitab. Ini saya tidak sepaham. Sekarang kalau saudara orang tua dikaruniai anak, apakah anak diberikan kepada saudara untuk saudara hukum terus, saudara hajar terus? Ada waktunya saudara memberi didikan, ada waktunya saudara memberikan suatu ajaran.
tetapi bukan diciptakan untuk menjadi sasaran murka saudara. Lah lebih-lebih lagi Tuhan. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau orang tua mendidik, mengajar pasti ada dasarnya, alasannya. Untuk apa? Agar anak ini akan dapat tertuntun mengarah kepada langkah yang lebih tepat. Ya, ini adalah orang tua yang masih ada kekurangan, kesalahannya belum sempurna. Saya bersikap seperti itu. Allah kita yang maha kasih. Dia mengajar, mendidik, ada tujuannya. Tetapi tidak bermaksud memurkai. Ya, ada pendeta yang dikit-dikit, kalau tidak masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka. Loh, ini kan hukum Taurat yang dimasukkan dalam perjanjian baru lagi. Hukum Taurat ada, tidak memang untuk dihapus, tidak. Tetapi tuntutan hukum Taurat yang tidak mampu kita jalankan sekarang, Yesus sudah menyempurnakan, melakukannya bagi kita, saudaraku. Sedangkan yang kita bisa lakukan, Tuhan masih tetap mendidik kita, memberikan PR kepada kita. Untuk apa? Melaksanakan apa yang Tuhan mau sampaikan sejak zaman perjanjian lama. Tetapi ada hal yang umpamanya, kamu bisa melakukan 9 dari 10 hukum, 1 gagal, maka seluruhnya dianggap gagal. Nah, ini kan tidak adil kan kemudian, kalau ini diterapkan sampai sekarang. Maka Tuhan memberikan jaminan, apa yang kamu tidak bisa lakukan, ingat aku sudah tergantung di atas salib Golgota. Tolong saya minta respon saudara, sejauh ini bisa menangkap apa yang saya sampaikan ini, saudaraku? Puji Tuhan, terima kasih. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini tentang hypergrace. Kemudian ada suatu pemikiran, ya kita ini sudah harus mengikuti suatu perkembangan. Ya, sekali sesuatu itu sifatnya progresif, maka ya pola pandang Kristen itu tidak boleh sempit, ya, bahwa keselamatan itu ya tidak cuma ada di dalam gereja, di dalam Yesus, tetapi di mana-mana juga bisa mendapatkan keselamatan. Lah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini jelas saya tidak sepaham. Kita Kristen dalam kekristenan harus mengalami suatu tumbuh kembang. Terjadinya progresivitas di dalam Kristus itu betul. Yaitu mengalami pertumbuhan hidup yang semakin dekat melekat Tuhan. Ya, mengalami Tuhan dalam hidup. Mengalami keindahan perjumpaan dan kebersamaan dengan Tuhan. Dan kita kemudian mengetahui prinsip-prinsip kebenaran. Bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku ini jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun dapat kembali kepada Bapa jika tidak bersama dengan aku. Dan kita telah sepakat. Dari 2000 tahun silam gereja ya berkeyakinan ya menegakkan prinsip ini. Saudaraku, kemudian ditambah dengan Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Bahwa di bawah kolong langit di atas muka bumi tidak ada nama lain. Yang di dalamnya kamu beroleh selamat kecuali di dalam nama. Tolong sebutkan nama siapa? Iya, Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita berkata bahwa aku bisa selamat itu karena penebusan Tuhan. Apa penebusan? Tuhan Yesusku itu sudah dului aku masuk alam maut. Kapan? 2000 tahun silam. Dari sana dia keluar dan dia berdiri mengatakan aku hidup selamanya. Dan aku akan pergi ke sana untuk menyediakan apa saudaraku? Menyediakan apa bagi kita? Ya, tempat, rumah di sorga. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Lantas ya saya yakin maka saya butuh penebusan dari Yesus. Penebusan itu harusnya aku nempati hukuman maut menuju neraka nantinya. Yesus sudah menutup pintu maut itu buat setiap orang yang menyerahkan persoalan dosanya kepada dia. Lah, kalau sampean umpamanya mau ikut seperti ini, ya monggo. Tapi kalau sampean katakan, lah itu kan menurut keyakinanmu. Ya iya memang ini keyakinan saya. Tapi kalau keyakinan saya berbeda, silakan. Loh, di mana salahnya? Nggak ada salahnya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kayak orang menceritakan tentang kebanggaan kita. Ya kita bangga dengan apa yang kita punya. Iya kan? Saya tuh contoh saja. Saya berkali-kali ngomong, saya bangga dengan mobil yang saya naik ini. Altis pemberian, ya toh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, 16 tahun yang silam. Altis ini sendiri sudah 20 tahun karena tahun 2004. Ya. Dan saya katakan saya senang naik ini. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, kadang dalam perjalanan jauh anak saya bilang pakai yang lain loh Pak. Ini enggak, aku senang ini kok. Ya, rasanya sudah ada satu keserasian. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Dan saya katakan ini bagus. Loh, di mana salahnya?
Saya senang ini. Ya, kalau Anda kata ada orang terus, Pak, kalau saya tukar ini yang lebih bagus lagi, ya nggak apa-apa. Ya, kalau saya sih tidak keberatan, paling sampean yang keberatan. Ya, saudara-saudara. Tetapi kalau enggak Pak, saya terpanggil, wah saya dengan suka hati. Ya, ini selingan saja. Tetapi jangan terus katakan kalau ini mobil yang aku pakai, ini pemberian yang kuterima, ini aku pakai. Ini paling bagus. Kalau enggak, awas kamu. Ayo ngomong yang lain. Ini adalah mencari permusuhan. Jadi sama loh dengan saudara kita dengan kepercayaannya yang selalu mengumandangkan bahwa agamaku yang terbaik begitu. Lah ya monggo loh, silakan ya. Kita kan tidak bergemim selama ini. Lah dalam kekristenan tidak ada. Kita berpikir untuk wah Kristen tuh yang paling hebat. Tapi kita berkata Kristuslah yang hebat karena dia mampu menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepada dia. Nah seperti itu. Nah makanya sekarang kalau timbul macam-macam ajaran yang seperti ya kita berkeyakinan bahwa kita diselamatkan oleh Yesus. Cara-cara lain juga memungkinkan. Lah itu saya tidak sepandangan dong. Saya tidak sepaham model Kristen begitu. Iya kan? Saudara-saudara dikasih Tuhan. Kan saya ngomongin sama Kristen ini. Ya jangan gitu dong. Kamu kembalilah kepada firman Tuhan. Ya, back to Bible. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan udah jelas di situ. Saudara-saudara yang mampu masuk maut keluar lagi ya. Bukan Yeskiel, bukan Yesaya, bukan Nabi Yesaya, ya kan? Bukan Nabi Yeremia, bukan ya, nabi-nabi banyak di Alkitab itu. Tapi satu pribadi yang namanya siapa? Tolong sebutkan saudaraku. Iya, Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mesti harus membangun iman percaya kita yang mula-mula pengalaman sampai membuat seorang Sakius itu berdiri dan kata, aku akan lakukan ini Tuhan. Karena yang kuperoleh, yaitu kedatanganmu di rumah kami, itu melampaui semua kekayaan kami. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Dasarnya perjumpaan dengan Tuhan. Lukas pasal yang sama, kita baca ayat yang kelima. Kisah dari Sakius ini. Ayo dikit lagi, 19 ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sikap awal yang seperti ini harus kita pelihara terus. Kadang saya menceritakan tentang bagaimana saya sekarat sampai 8 hari, nyaris mati, Tuhan datangi, dan saya dipulihkan, disembuhkan, dikasih hidup sampai hari ini. Itu adalah peristiwa awal yang harus terpatri dalam benak saya. Tiap saudara juga harus begitu. Pernah ada satu titik di mana titik balik dalam hidupmu itu berkait dengan pengalaman perjumpaan dan kebersamaan dengan Tuhan Yesus, itu terus tumbuh kembangkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga kita akan menghasilkan buah dari sikap yang kita pelihara berkait dengan pertemuan dengan Tuhan Yesus Kristus itu. Coba kita lihat saudara, Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayat 19. Aku tahu segala pekerjaan, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Haleluya. Ini yang Tuhan harapkan. Ini baru progresif. Pekerjaanmu yang terakhir jauh lebih banyak, lebih bagus dibandingkan yang pertama. Artinya peningkatan. Kekristenan itu harus begitu. Dalam kehidupan kita, dan seterusnya. Langsung 1 Korintus pasal 15. Ini kesaksian orang yang mengalami ya progresivitas. Karena prinsip menghargai perjumpaan dengan Tuhan itu luar biasa. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin, haleluya. Ini testimoni dari seorang Saulus yang kemudian berubah dengan Paulus. Saya bisa baca ayat atasnya. Bagaimana pengalaman dia. Dia ditemui oleh Tuhan. Sehingga dia katakan, ya aku tidak layak. Tetapi karena Tuhan bermurah, aku kerja sekarang melampaui rasul-rasul lain. Ya, tetapi dikatakan bukan aku. Nah ini.
Makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kita melayani, di dalam kita berkarya menghasilkan buah, ya, terus kita ingat, kalau aku sudah berhasil melakukan sesuatu, sesungguhnya bukan aku, tapi Engkau Tuhan yang memungkinkan aku berkarya. Satu hari ada ungkapan yang mengatakan bahwa, oh Tuhan biarlah banyak orang ikut membantu di dalam proyek ini. Gitu. Saudara yang dikasih Tuhan. Sebetulnya kalau ngomong itu, Tuhan tidak perlu dibantu siapapun. Gereja itu kepunyaan Tuhan. Lalu bagaimana Pak kaitannya dengan keterlibatan kita? Keterlibatan kita adalah respon secara internal personal. Yaitu aku rindu terlibat di dalam proyek ini, di dalam pelayanan ini. Aku rindu dapat melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi tidak terkesan, aku mau bantu. Kalau enggak dibantu, Tuhan atau gereja tidak bisa melakukan sesuatu. Nah ini bentuk-bentuk koreksi penyempurnaan di dalam prinsip-prinsip kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh mengindahkan dan terus kita gali, kita tumbuh kembangkan pengalaman bagaimana kita berjumpa dan kebahagiaan kita dalam kebersamaan dengan Tuhan. Ya, seolah mengalami suasana sorga di dalam hidup. Yang kedua, perubahan paradigma kita. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan tadi apa? Yaitu mengalami kemakmuran jiwa. Orang yang menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Ya, dalam hidup ini, dalam segala situasi dan kondisi, itu yang menjadi energi untuk membuat kita menikmati Tuhan dalam keseharian kita. Tuhan berkati semua saudara. Mari kita siapkan untuk kita menerima berkat perjamuan kudus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Satu pujian akan dinaikkan. Salibnya, salibnya. Salibnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjamuan kudus yang sudah disiapkan di studio Pastori ini. Demikian juga yang disiapkan oleh setiap keluarga besar kami dimanapun berada. Pada hari ini kami bersama-sama akan menikmati. Roti dan anggur dikuduskan, diberkati dan dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan yang dipecah-pecah. Dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan yang tercurah. Kami akan terima bersama di dalam nama Yesus. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saat ini kami sehati mengucap syukur kehadapan-Mu Bapa Surgawi. Kami sehati mengangkat tubuh Tuhan dengan penuh syukur. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang sudah dinyatakan. Sejak 2000 tahun lalu, Engkau tergantung di atas salib, dipaku di sana, tubuh-Mu, ya Tuhan, seolah dipecah-pecahkan, darah-Mu dicurahkan, dan kuasanya sampai hari ini berlaku atas setiap orang yang percayakan penebusan-Mu, hingga kedatangan-Mu yang kedua kali. Olehnya Tuhan kami bersama, mohon izin untuk makan perjamuan ini sesuai dengan petunjuk sabda Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita pegang ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami sama-sama bersyukur kehadapan Tuhan untuk berkat yang sudah kami makan.
Maka sekarang Tuhan izinkan kami bersama mengangkat cawan berkat ini sebagai tanda syukur kami. Karena perkenanan Tuhan membawa kami memasuki bulan baru. Bulan Mei, bulan masa. Kami mempersiapkan diri untuk merayakan satu peringatan agung. Yaitu kenaikan-Mu. Yaitu menyediakan tempat di sorga bagi setiap kami. Dan dari sana kami akan melaksanakan doa selama 10 hari. Kami mau mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan. Satu perubahan dalam kehidupan kami untuk semakin berkenan di hadapan-Mu. Izinkan kami meminumnya saat ini, perjamuan ini Tuhan, sesuai dengan sabda-Mu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan berkat yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Haleluya, kita meminumnya bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami angkat hati kami, tangan kami, mengucap syukur ke hadapan Tuhan. Oleh karena kami semua menerima kekuatan baru. Kami imani, kami yakini, yang lemah dijamah, dikuatkan Tuhan. Tuhan, kalau ada yang terganggu oleh satu penyakit, Tuhan berkenan mengangkat penyakitnya. Dan Tuhan memberkati kesembuhan bagi tubuh kami, jiwa kami, roh kami. Tuhan jamah dan pulihkan setiap kami. Sehingga seantero hidup kami dapat memuliakan Engkau. Tolong ya Tuhan, kami menyadari tiap kekurangan dan kesalahan yang kami masih buat. Kiranya Tuhan jamah kami. Buatlah kami sadar dan mampu ya Roh Kudus. Untuk melakukan yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat saat ini. Semua anak-anak-Mu dalam lawatan Tuhan. Apa saja yang menjadi harapan dan doa setiap mereka. Tuhan sendiri yang akan buka jalan, Tuhan melimpahi dengan berkat dan rezeki. Bahkan kami mengunjukkan setiap persembahan. Syukur yang anak-anak-Mu haturkan kepadamu ya Tuhan. Dan mereka yang menyisihkan rezekinya bagi keagungan karya-Mu. Mereka taati kehendak-Mu untuk memberikan perpuluh dari rezeki yang Tuhan percayakan. Dan semua biarlah untuk nama Tuhan dimuliakan. Sarana prasarana pelayanan pekerjaan Tuhan terlaksana dengan penuh tanggung jawab. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan akan menjadi nyata di dalam setiap kehidupan kami. Rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan bahagiakan. Anak keturunan kami semua terpelihara sempurna seperti janji Tuhan. Tidak ada satupun yang akan meminta-minta roti. Karena Tuhan sumber berkat rezeki. Orang benar disertai Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan setiap mata pencarian anak-anak-Mu Tuhan. Yang melimpahi berkat dan rezeki. Dan kesulitan masalah kami ada di dalam perhatian Tuhan. Sehingga bersama Tuhan kami sanggup melewati semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Berkat kemurahan-Mu turun atas kami semua. Kami akan melangkah lebih lanjut di sepanjang bulan Mei 2024 ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan akhirnya syafaat kami untuk Indonesia, Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Terpujilah Allah Kudus sekarang sampai selamanya. Dan kasih Yesus, persekutuan Roh Kudus, senantiasa melingkupi kami. Dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Untuk menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa. Yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih.
Amin. Amin, amin. Tuhan memberkati keluargaku.